kenapa kemarin Anda main 4-3-3? Aneh. Takut. Dia takut habis. Takut sama peringkat pertama. Chelsea takut sama peringkat pertama. Adu mekanik nih. Ini adu mekanik nih. Yang katanya Graham Potter digadang-gadang punya visi misi yang jelas, bermain cantik dengan Chelsea-nya. Diberi kesempatan 4-5 tahun katanya. Silahkan. Katanya gitu. Saya tunggu. 4-5 tahun. Ya 4-5 tahun nih gue udah ya kalau nanti gue sidang kuliah gue nonton Chelsea Harusnya menang ya. harusnya Graham Potter sih. Ya. Oke, balik lagi di Kong Media. Kalian ada di segmen Kutu Pasar, kupas tuntas partai besar. Arsenal. Ini kita bahas partai kali ini nih. Kenapa bajunya masih sama kayak episode yang kemarin? Karena harinya sama. Harinya sama, syutingnya sama. Sebenarnya gue baru potong-potong aja nih. Ini kayaknya ada bos Danis nih. Jadi kita kali ini Kutu Pasar kali ini. Aja. Pakaian olahraga nih. Betul kan? Betul kan? Sport. Sporty, bos Sporty Danis. banget nih. Bos Danis habis nge-gym. Yoi. Bodoh. Dicelpit. Sama ini enggak? Jampang satu itu. Iya, dia tapi gila lama. Kenapa dia? Tahu lah. Gila kenapa itu dia? Hah? Dia masih latihan dia. Masa nge-gym nggak bawa baju? Hah? Nge-gym nggak bawa baju? Ya terus gimana dong? Itu dia pulang gimana? Telanjang? Langsung pakai jaket? Jamin. Jadi partai kali ini berhubung di sini ada bos Danis, ya kan? Kita diawasi. Ini putih telur. Diminum anjing. Mentah sih. Oh, Loh, kagak. Jadi itu dikukus dulu. Emang baunya Astagfirullahaladzim, Boti ngomongnya. Putih telur diminum. Nih selu katanya habis nge-gym, ini minum putih telur. Ini kok ini sih? Segitunya amat. Gue gak punya uang buat beli whey protein dong. Ya udah direbus ke setengah mateng. Enggak, di blender. Kok nggak STMJ gitu? Rasa enak ini, campur mangga. Tetep aja, Bos. Enak Amisnya kan nggak hilang. Putih telur kan amis banget kan. Gak pakai berlama-lama lagi, bahas putih telur. Bos Danis yang nge-gym. Jadi kali ini kita bahas. Ini mic gue hidup kan, mic lo nggak hidup. Jadi kita bahas Arsenal yang melawan Chelsea. Dilatih Derby London. Dilatih oleh Graham Potter dan Arteta. Adu mekanik nih. Ini adu mekanik nih. Yang katanya Graham Potter digadang-gadang punya visi misi yang jelas, bermain cantik dengan Chelsea-nya. Diberi kesempatan 4-5 tahun katanya. Silahkan. Katanya gitu. Saya tunggu. 4-5 tahun. Ya 4-5 tahun nih gue udah ya kalau nanti gue sidang kuliah gue nonton Chelsea Harusnya menang ya. harusnya Graham Potter sih. Ya. Harusnya Dan menang-menang terus. Iya kan. Harusnya Graham Potter dan menang-menang terus. Iya, harusnya sih udah juara champion 2 kali lah ya kan. Jadi kita bahas permainan dulu deh. Ini seret banget. Permainan seret banget. Sampai babak pertama selesai belum ada gol. Belum ada gol. Satu pun. Tapi menghibur ya. Menghibur. Ya stylenya Arsenal. Ya Arsenal selalu menghibur. Selalu. Chelsea-nya ini. Ya, Chelsea-nya ada apa? Kok bisa menahan kenceng banget ini Arsenal? Enggak, efektivitas Arsenal kan lagi efektif banget nih ya. Lagi efektif banget. Buktinya itu akhirnya dapat gol lah. Iya. Gol nggak beruntung sih, itu kerja keras Iya, sih. Tapi ya faktornya pasti namanya sepak bola. Tapi kita bahas dari taktik dulu nih. Arsenal masih biasa 4-2-3-1. Yap. Final 11. Zinchenko baru balik. Zinchenko balik. Wow. Ya makanya kalau ada yang banyak yang komen Zinchenko performanya Nggak top nih. Nggak kayak biasanya, nggak main jelek, tapi nggak kayak biasanya banyak
nggak banyak sih, beberapa kali miss. Ya lu bayangin aja dia udah cedera 2 bulan. Iya. Terus baru main lagi. Baru main lagi starting lawan Iya. Chelsea ya Iya. kan. Pasti kan masih kaki-kakinya Iya. kaku-kaku dan menurut gue ya Kaki di gua kaku-kaku. Ya orang bilang nggak bisa ini nggak bisa lah ya menurut gue. Toh selama dia nggak melakukan kesalahan yang fatal banget masih Iya, bisa it's okay lah dimaklumi, ya. kan? Penyesuaian lah ya. Penyesuaian lah udah sebulan lebih nggak main kok ya kan. Iya. Nah secara taktik Arsenal masih final 11 ya 4-2-3-1 bener-bener final 11 nih Arsenal nih udah full team. Yang unik Chelsea biasanya kan 3-4-3, 3-5-2 ya kan. Kenapa kemarin Anda main 4-3-3? Aneh. Takut. Dia takut habis. Takut sama peringkat pertama. Chelsea takut sama peringkat pertama. Takut loh. Takut sama peringkat pertama. Gua sebagai host tuh nggak boleh memihak. Enggak, itu emang strateginya Graham Potter untuk menjegal. Nih, sekarang ini. Logika. Di atas kertas formasi Arsenal sama Chelsea sama. Apa? Ya. Beda penempatan sedikit Iya. lah. Tapi overall sama 4-3-3 lah. 4-2-3-1 pengembangan dari 4-3-3 kan. 4-3-3. Seharusnya nih kalau Graham Potter cerdas ya. Arsenal dari awal match 1 sampai match 13 itu terbiasa dengan 4-3-3 lah. Iya. 4-3-3. Chelsea itu terbiasa dengan 3-5-2 Iya. atau 3-4-3. Pokoknya skema 3 back lah. Tiba-tiba lawan Arsenal dia main skema 4 back. Iya kan? Iya. Biasanya kan Logikanya. si itu Koliba Logikanya nih. Kalau dia pelatih cerdas, lebih mateng mana? iya. Tim yang baru Nyobain 4-3-3 strategi kayak gitu. Ini konteksnya big match ya, bukan eksperimen ya. 4-3 atau tim yang udah terbukti 13 laga 12 kali menang dengan 4-3-3. Iya. Di atas walaupun di lapangan berubah Bisa kan, apapun berubah. bisa terjadi. Berubah kan. Itu Arsenal keren banget lagi perubahan formasinya Iya. kemarin tuh. Jadi kita bahas apanya dulu nih? Banyak banget nih Mas. Arsenal nih. Pola permainan Arsenal Arsenal dulu nih ya. dari menit awal. Arsenal itu main 4-3-3. Arsenal kan selalu 4-3-3. Iya. Nah, kita sambungin sama yang kenapa gue bilang Lisandro di kiri dulu Iya, yang bisa di iya, kiri. iya, Nah, ini iya. kenapa nih? Ini korelasinya di sini. Korelasinya adalah kalau lu lihat Arsenal City, oke, puncak kita nggak usah ngambil yang lain. Kita ambil puncak di Inggris ada 2, Arsenal sama City. City ini sekarang udah terbiasa main 4-3-3. Yep. Di belakangnya itu 4, tapi wing kan biasanya 2 center back, 2 wing back. Iya. Nah, tapi City dan Arsenal itu selalu Tiga center back. 3 center back, 1 wing back. Iya, 1 wing back. Nah, kenapa kayak gini? Ini meta baru. Iya, nih. meta baru. Ini banyak yang ngikutin nih. Gue udah ngeliat beberapa tim udah mulai kayak gini. Iya, iya. Kenapa kayak gini? Karena kalau City itu kenapa Akanji ditaruh di kanan atau Johnston ditaruh di kanan? Biar Cancelo bisa free roll. Iya. Bebas nyerang ke depan. Iya. Nah, itu bebas jadi di belakang tetap. Jadi Karena posnya nggak kosong banget. karena 3 di belakang dan center back itu jauh lebih solid Iya. defense-nya kan. Jadi Cancelo itu bener-bener free roll, dia bisa naik, dia bisa ke tengah, dia bisa ke kanan. Ini kita City dulu nih. Perbedaannya sedikit sama Arsenal, tapi berbeda gitu. City ke tengah ke kanan, jadi Iya, iya. jadi penyerangan City itu lebih mewah. Iya. Nah, uniknya Arsenal nih, kita bahas yang Zinchenko Iya. kemarin aja spesifik kutu pasar kan. Iya, enak banget tuh Indomie tuh. Enggak, gue lagi diet kan ini minum putih telur. Nih, Arsenal sebelum pas Zinchenko cedera, itu kan Tomiyasu di kiri. Yang Ya. naik Ben White kan. Nah, di belakang itu Tomiyasu, William Saliba, Gabriel sejajar Iya, dengan naik. iya. Iya, Biar iya, Ben iya. White bisa bantu kan, kita lihat banyak kan Ben White akhirnya asis-asis Iya, ya kan. asis, Overlap iya, iya. bagus. Iya, iya, Ya iya. kan? Nah, untungnya Arsenal adalah bukan untungnya sih. Cerdasnya Arteta adalah karena Ben White itu aslinya back tengah juga. Iya. Zinchenko yang ini kemarin di atas kertas 4-3-3 Arsenal, tapi ngelawan Chelsea itu hampir 70 menit sebelum Zinchenko diganti ya. Iya. Kalau Tierney kan back to position. Iya. Dia back kiri normal gitu. Iya. Profilik wingback gitu ya kan. Nah, Zinchenko ini kalau di atas kertas Arsenal pas lawan Chelsea itu 3-4-3. Iya. Kalau lu perhatiin Zinchenko itu back kiri tapi masuk ke tengah.
Iya. Jadi Sama kayak ini waktu dia main yang ninggalin si Tomiyasu. iya Tomiyasu Ben White ke depan. Ben White ke depan kan Nah, naik. tapi kan kalau Ben White kan isi sayap, Iya. Bukayo Saka yang ke tengah. Iya. Nah, uniknya Zinchenko karena dia main di negaranya adalah gelandang serang. Zinchenko itu kalau di negara main gelandang tengah. Playmaker Iya. dia. Lu bayangin, dia di klub main back kiri, di negara main playmaker. Playmaker. Nah, Dua pinternya- posisi yang sangat berbeda. Iya, pinternya Arteta adalah Zinchenko ditaruh sejajar sama Partey. Iya. Biar Granit Xhaka lebih bisa nyerang. Martinelli Iya. turun. Oh, iya. Jadi ini 3 Gabriel, Saliba, Ben White. Iya. Terus Martinelli, Zinchenko, Partey, Bukayo Saka. Oh, Bukayo Saka berarti tarik mundur. Bukayo Saka aslinya kan back. Jadi dia bisa defend. Oh iya. Defend-nya agak bagus. Iya. Martinelli juga sering ditaruh di back Iya, kiri iya, kan iya, iya, untuk iya. 15 menit terakhir. Iya, iya, Jadi iya. dia bisa mundur. Nah, Granit Xhaka sama Odegaard itu nopang Gabjes. Oh iya. Nah, uniknya Arsenal adalah ketika lagi nge-build up serangan, Gabjesnya bisa turun jauh banget. Gabjesnya bisa turun sejajar sama Zinchenko sama Iya. Partey. Iya. Sama pemain-pemain tengah. Nah, jadi back tengahnya Chelsea itu berapa kali kan kelabakan. Ngikutin. Ketarik. Iya, berapa kali kita lihat Odegaard atau Granit Xhaka malah punya ruang space Iya. yang cukup besar karena back tengahnya ketarik Fokus ke Gabjes. Si Granit Xhaka yang notabene Iya. gelandang tengah bisa punya ruang Buat naik. syuting Iya. ke tengah gitu sama Odegaard yang terupas-terupas. Dan Martinelli sama Bukayo Saka pinternya Arteta nih. Nih gue puji nih Arteta nih. Pinternya Arteta nih. Karena dia tahu back sayapnya masih muda, Iya. otomatis kan stamina masih gila. Iya. Itu kalau naik ada, Iya. kalau defend ada. Iya. Makanya itulah kenapa kita ngelihat itu taktik Arsenal tuh sedetail itu, maksud gua Arteta tuh sedetail itu sampai Zinchenko lebih banyak di tengah daripada di wingback Iya. ya kan si Granit. Kadang-kadang malah Granit Xhaka kan di depannya mau Odegaard, Iya. di belakangnya. Kadang-kadang Granit Xhaka yang di back kiri, di Iya. wingback kiri, Martinelli yang tukeran masuk Iya, tengah. iya. Maksud gua karena Granit Xhaka musim lalu sering ditaruh di back kiri. Iya. Nah, lu bayangin Arsenal punya 11 pemain yang hampir semua pemainnya bisa main di beberapa posisi. Iya, benar. Odegaard bisa main di posisi, banyak Gabjes di City main di sayap, Iya. Martinelli main di beberapa posisi, Granit Xhaka, Ben White main di beberapa Oh posisi. iya, Gabjes bukan striker murni ya. Bukan striker murni di City, walaupun aslinya striker murni. Iya. Arsenal punya 7-8 pemain yang bisa main di 2-3 posisi iya. berbeda. Makanya tuker-tukerannya itu yang ngebuat Chelsea pusing. Iya, benar. Sementara Chelsea cuma main 4-3-3 sama marah-marah kan. Iya. Si Aspilicueta kan Iya, bener. marah aja tuh pemain marah. Marah mulu. Aspilicueta di kanan, Cucurella di kiri. Habis. Udah Dieksploitasi habis-habisan. Cucurella bisa ngebendung Bukayo Iya. Saka. Iya. Walaupun dengan Smackdown ya. Dengan Smackdown. Gila. Full Smackdown aja. Gila itu UFC tuh. Karena gue ini si gondrong saat ini UFC nih. Iya tapi baliknya ada wasit kan. Iya, Ya kan? Ya udah gitu, tapi dan sisi kanannya Aspilicueta yang notabene punya jam terbang tapi nggak punya speed, Iya. ketemu berhadapan sama Martinelli yang punya speed. Jadi menurut gue sisi sayap ini rada berimbang. Nah yang jadi faktor kunci menurut gue dari Arsenal mendominasi ini, gelandang Arsenal yang notabene Partey dan Zinchenko, gelandang tanda kutip kalau Zinchenko ya, itu lebih cerdas daripada gelandangnya Chelsea. Ya, I see. Lebih kreatif. Lebih kreatif. Partey one of the best lah sekarang. Musim ini one of the best lah. Walaupun kemarin sempat cedera kan. Walaupun ya Partey kan emang pemain kaca gitu gampang Iya. cedera, tapi kalau dia lagi on perform gitu, Iya. on fire, nggak kelawan lah Partey. Sementara Jorginho, Loftus-Cheek itu, waduh pohon satu itu kata gua. Selalu Iya. tiap match pohon anjing. Itu kok si pohon satu itu hampir gol itu blunder dia itu kata gua. Allah. Andre selalu itu. Jorginho itu tipikal defensive midfield yang penyalur bola aja, nggak punya speed, nggak punya power gitu. Loftus-Cheek ya apa yang lu harapin dari tukang blunder. Iya, petinju itu kan. Tukang petinju anjing. Iya kan akhirnya Mamang blunder. ya menurut gua head to head kemarin Thiago Silva harus diakuin itu Iya. selamat Chelsea dari sama Thiago Dari Silva Thiago beberapa kali. Silva. Tapi head to head yang menurut gua faktor kunci Arsenal dan Chelsea itu Partey, Zinchenko sama Jorginho, Loftus-Cheek. Iya. Dan
terbukti kenapa Arsenal bisa menguasai pertandingan 90 menit abis gol pertama Iya. tuh udah mulai Chelsea tuh. Chelsea, iya. Dari menit 75 udah mulai Chelsea, tapi emang itu taktik kan kayak Arsenal dia ya udah lu nguasain ya kayak Arsenal lah ya nguasain bola. Ya style Arsenal. Udah ngejebolin kendorin. Ya, Jebolin gitu kan, kendorin, ya iya. Arsenal ya Arsenal style. Tapi kenapa Chelsea udah nguasain bola nggak dapet peluang karena kreativitasnya nggak ada menurut gua Mason Mount. Mason Mount itu tipikal eksplosif kan, eksplosif playmaking gitu, bukan yang bisa nge-create chance banyak gitu Banyak loh. ya. Sterling main bagus. Ya. Tapi ya kalau yang lainnya Sterling kemarin yang salah satu yang terbaik di Chelsea gitu ya, maksud gua yang overall. Tapi kalau yang lainnya enggak, Aubameyang makan Ameyang tuh. pengkhianat. Emang udah nggak kepake lo di mana-mana, di Arsenal dibuang, di Barca dibuang. Itu kan di Chelsea ya kan. Masa di statement buat sebelum main ya kan tidak nothing special with the match gitu, no hard feeling. I am blues, dia ngomong gitu. Yo. Lu kan mantan kapten ya, maksud gua ada respect-respectnya lah gitu ya kan. Iya. Lu aduh. Akhirnya dikantongin lah sama dan credit point buat William Saliba kan man of the match-nya William Saliba emang. William Saliba Emang solid banget ya. 100% duel won. Nggak kalah, duelnya nggak kalah. Solid banget. Makanya ini ketemu Haaland ini seru banget. Iya, Saliba nggak bisa, nggak kelewat sama sekali gitu, nggak kelewatan bola sama sekali sama dia. Saliba emang. Makanya man of the Saliba. match kan, Saliba tuh udah beruntung lah Arsenal tuh. Beruntung Arsenal punya Saliba ya. Beruntung Arsenal masih kan jadi dia Arsenal tuh udah beli Saliba 2 musim lalu, cuma dipinjemin kan. Iya. Dan ketika jadi musim lalu dia kepilih jadi starting 11 Liga Prancis, starting 11 terbaik langsung dibalikin kan dan terbukti ternyata kualitas dia memang bagus gitu kan. Scouting Arsenal terbukti Bukayo Saka, Saliba, Martinelli, Smith Rowe walaupun masih cedera. Martinelli juga ya. Gila itu pemain tuh. Masuk gue berkembang cepat, masuk gue musim lalu tuh jelek banget buat kontrolnya jelek banget secara eksplosivitas sih oke gitu, tapi kontrol sekarang Martinelli gila. Dan kerja kerasnya itu loh. Itu yang kerja bikin keras Martinelli. Tadinya tuh gua agak sebel gitu kenapa enggak Smith Rowe yang starting, kenapa Martinelli, tapi setelah gue lihat kalau secara kreativitas, secara kecerdasan visi bermain masih Smith Rowe masih satu level di atas Martinelli, tapi kerja keras yang nggak bisa dibeli dari kerja keras menurut gua Smith Rowe pun 11 pemain Arsenal di lapangan itu paling kerja kerasnya Martinelli menurut gua. Kuda nggak ada capeknya. Iya, nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya itu. Makanya dia dipanggil timnas kan. Iya, gila. Menurut gua layak sih dia dipanggil timnas sama Gabjes. Dan balik lagi Gabjes kenapa nggak cetak gol menurut gua emang belum waktunya aja. Bukannya dia nggak bisa cetak gol apa gimana. Kemarin dia dapat peluang tapi nggak dikonversi jadi gol juga peluang mas. Tapi ya maksud gue ya masa lu marah sama striker yang emang lagi agak susah cetak gol tapi lagi paceklik. Iya lagi paceklik tapi kontribusinya bisa sangat besar gitu loh. Tetap. Dia yang berperan bikin gol-gol tuh dia tetap dia buka ruang, dia yang jadi lu bayangin dia striker tapi masuk jajaran bukan masuk jajaran top gol malah top assist. Iya itu. Kan fungsinya ya kayak Benzema ketika ada Ronaldo gitu ya kan. Dia pun dia sekalipun punya kesempatan ya dia akan melakukan itu. Ketika ada chance dia akan cetak gol, dia akan berusaha. Iya, dia tahu mungkin dia emang harus berperan seperti itu karena yang lain belum terlalu solid untuk memberikan dia umpan-umpan matang kayak Kroos di Real Madrid gitu. Jadi dia mereka harus kerja ekstra. Iya, dia harus kerja ekstra. Makanya dia mengesampingkan egonya untuk ke tim, untuk kemenangan tim gitu. Dan karena gue tahu gini, yang gue tahu tuh Gabjes itu emang tipikal pemain individualis yang gue kenal. Dan ketika dia di Arsenal menurut gue seiring berjalan usia juga mungkin itu luntur sih. Kedewasaannya muncul tuh. Dan Gabjes ini kan poin plusnya adalah di kontrol kan. Gabjes tuh kalau bola dari jauh tuh dia bisa tahan bola itu nggak kemana-mana gitu. Dan itu yang sering jadi awal mula serangan Arsenal, dia kontrol, balik badan, terus pas. Arsenal sering banget tuh dari Gabjes mulai serangan kayak gitu. Dan ya menurut gua kalau walaupun menang cuma 1-0 dan gol itu gol dari corner gitu ya, tapi menurut gua memang Arsenal layak menang sih. Harusnya layak menang ya. Memang layak menang gitu dengan hasil yang 1-0 kan. Ya walaupun cuma 1 gol gitu ya, menurut gua kurang beruntung aja. Karena bukannya gak ada peluang gitu Arsenal ya. Bukannya miskin taktik gitu. Iya, bukan yang kayak beruntung gitu, tapi emang banyak peluang tapi memang agak sulit dikonversi jadi gol kan. Nggak setiap pertandingan Arsenal bisa cetak 5 gol, nggak ada tim yang selalu
Selalu mungkin begitulah ya. Lagi harinya mungkin lagi dengan hari yang dia susah cetak gol aja masih dapat gitu walaupun Iya, golnya scrimmage gitu. Iya, iya. Itu dan Arsenal layak lah di pucuk sampai sekarang gitu. Dari Chelsea-nya loh. Nah, ini nih Chelsea nih. Ini Ini apa nih ini? Loftus-Cheek gimana? Graham Potter loh. Kenapa dia masih masang Loftus-Cheek? Dia punya Kovacic di band. Iya. Pertama. Terus kenapa dia punya si back itulah, back Leicester itu sama Koulibaly. Oh, gue nggak tahu sih dia cedera apa enggak, tapi dia masang Thiago Silva sama Chalobah. Chalobah nih emang nih. Nah, terus Chalobah ini. Menurut gua lebih solid kalau memang si Koulibaly cedera, kenapa nggak Cesar Azpilicueta sama Thiago Silva yang di tengah? Iya. Daripada dia mainin Chalobah. Wah, abis Chalobah tuh dieksploitasi Dieksploitasi habis-habisan. Kepleset berapa kali itu? Lu harus ya Allah lo. Enggak usah sama Arsenal nih ya. Kemarin lu yang Gabjes nyucuk sendiri ngelewatin yang dia kepleset dua kali. Menurut gua itu kualitas back tengah nggak boleh gegabah yang langsung begitu, harus tunggu dulu. Nah, maksud gua kan Azpilicueta itu kan bisa dari tengah, kenapa nggak lu taruh Azpilicueta di tengah, kanannya baru Chalobah ditukar. Ditukar Kan, karena dia masih punya benar, power. benar. Baru di kirinya si Cucurella jadi yang gue bilang lagi meta sekarang tuh yang dia bisa ini kan Azpilicueta overlap konservatif, Cucurella konservatif. Jadi 4-3-3 selayaknya yang kita tahu gitu ya kan. Iya. Ninggalin 3 back akhirnya. 4-3-3 2016, 2017 gitu lah ya kan. 4-3-3 pada standar, nggak ada variasi-variasi yang lu tukeran posisi. Bener Jorginho gelandang bertahan. Si Loftus-Cheek box to box, ya walaupun nggak tahu sih dia sebenarnya apa ya kan, gue tuh bingung sama pemain itu. Tetap ditaruh di box to box, jadi nggak ada variasi. Jadi ya tugas dia ini, nggak ada satu pemain yang punya 3-4 peran gitu menurut gue. Iya, harusnya dia terapin seperti itu ya. Iya, dan pergantian pemainnya juga. Gue bingung pemilihan pemainnya si Graham Potter agak aneh ya menurut gue. Kayak agak, lu punya bench lu mewah lah Chelsea menurut gue, mewah lah benchnya. Masukin Broja, kata gue, Gallagher. Ya mungkin mencoba untuk skema-skema yang terburuk. Enggak, karena mungkin nih Mas, kenapa gue bilang Graham Potter bukan pelatih hebat? Karena gini, Broja 2-3 game lalu main bagus. Gallagher 1-2 game lalu main bagus. Dia berharap dia masukin main bagus gitu jadi lagi. dia gambling. Iya. Dia gambling sama Chelsea udah kalah kan posisinya. Dia gambling sama ini, berharap ini main bagus, kalau main bagus oke, kalau main buruk nggak. Kan nggak bisa tim kayak gitu. Maksud gua nggak bisa pelatih kayak gitu. Lu harus tahu kalau lu masukin dia nanti permainannya jadi kayak gimana. Kalau lu ganti dia masukin dia, kalau lu ganti striker masukin sayap, nanti permainannya akan mulai serangan dari mana. Nah, pelatih tuh harus punya visi A B C D F G sampai Z plan gitu loh. Bukan yang kayak ini gue masukin kemana main bagus, siapa tahu nih bisa cetak. Enggak. Ya kayak makanya Ten Hag tuh kemarin gue kritik abis-abisan tuh yang tololnya dia. MU udah menang, tapi harus menang 2 gol kan biar enggak masuk 3, biar enggak ketemu Barcelona kan. Eropa dia ketemu Barcelona. Barcelona mampus. 2 tim komedi itu. Enggak, kalau Barcelona menang berarti MU bukan tim besar. Iya. Karena Barcelona kalau lawan tim besar pasti kalah. Ya. Selalu. Nah, kalau MU menang lawan Barcelona berarti nih CMU nih bagus beneran. Bagus aja nih. Bagus aja. Bagus. Gue tuh pengen ngatain cuma udah capek gue. Udah speechless. Ada masa gue hina lagi ya kan, udahlah. Berarti karena gue pengen ngomong kalau berarti MU menang, bisa. Gitu. Kalau MU menang itu berarti MU sekelas Bayern Munchen. Ya bisa deh. Bisa. Iya dong. MU sekelas Bayern Munchen, MU sekelas Real Madrid. Iya. Pokoknya kalau MU menang, MU sekelas tim-tim besar, soalnya Barcelona nggak bisa menang tim besar. Ya kan? Besar. Nah, kalau MU kalah, wajar. Karena Barcelona, ya kan? Selalu menang besar lawan tim-tim kecil. Iya, dan MU suka kalah sama tim kecil. Iya. Ya kan? Berarti kan Barcelona tim besar tapi kecil. Iya. Tim besar untuk kalah dengan tim kecil dong. Iya. Memang dia tim menyeramkan untuk tim kecil ya kan, kayak ibaratnya lu bocil-bocil ingusan di jakam-jakam nih. Iya. Lu kan kalau ketemu anak-anak culun nih kayak iya. Giliran ketemu yang jakam-jakaman kan dia ciut lu. Itu Barcelona kan begitu. Itu Barcelona. Ketemu sama MU. Jadi Chelsea-nya ini hancur banget ini. Menurut gua secara strategi hancur.
Taktik hancur. Graham Potter nih, aduh, Pemilihan pemain hancur. berantakan. Graham Potter, gue masih nunggu lah taktik-taktik, omongan-omongan yang digadang-gadang waktu sekarang ini. Graham Potter, lu nggak di Brighton nggak berubah. Lu di Chelsea membaik, iya, tapi nggak seperti signifikan itu, gitu, iya. ya nggak yang sesuai ekspektasi. Nah, Brighton ini bagus karena si Graham Potter, atau memang bagus karena memang moral dan manajemennya lagi naik gitu loh. Iya. Berarti kan ini yang harus dipertanyakan. Ketika memang bagus karena oke lah sentuhan pelatih pasti. Nah, Tapi ketika kalau ternyata Graham Potter bisa mengontrol Brighton tapi di Chelsea nggak bisa karena nggak bisa menguasai ruang ganti, berarti kan Chelsea sia-sia nih Iya, sama Graham Potter. iya. Karena yang dibutuhin Chelsea, di ruang ganti ini. Tuchel taktiknya kurang apa menurut Iya. gue ya kan Tuchel. Tapi dia nggak bisa mengontrol ruang ganti kan dengan pemain yang masih muda berapi-api. Tuchelnya temperamen. Iya. Nah kalau Graham Potter nggak bisa juga ya. menurut gua Permasalahannya ada blunder. di ruang ganti ya. Itu Chelsea itu permasalahannya di ruang ganti, bukan di taktik menurut gua, di pemain. Karena secara pemain mewah lah. Tuh, Chelsea dengerin. Arsenal juga lagi mantep banget lagi. Mantep dah. Gue kan pendukung ini. Kalau gue pendukung tim-tim calon juara. Bah kalau musim depan calon juara Liverpool lagi, gue dukung Liverpool. Gue kan meramaikan aja. Ya tapi kayak orang bilang kalau lu fans A, lu nggak boleh suka sama B gitu. Menurut gua nggak sih, ketika emang permainannya bagus, ya kenapa? Ya, kenapa kan? Lu gitu kan kalau- menikmat, kita kan penikmat. Karena kalau gue tuh cuman ini, gue nggak ada ikatan emosional sama tim-tim loh. Gue tuh kayak suka aja gue ngeliatnya, wah lagi bagus nih. Ya kayak menyenangkan Liverpool, kan nontonnya iya gitu ya. Liverpool kemarin bagus gitu. Ya jujur aja waktu di final champion, gue sebenarnya juga ngejagoin Liverpool. Karena permainan memang- lebih iya. bagus. Lah, lu lihat Real Madrid gitu doang. Iya, bertahan. Gol lagi habis Ya, itu satu. kan gue Wah. bilang Liverpool kalah alasannya cuma satu. Ya karena Real Madrid lawannya, Iya, udah Real itu doang alasannya, nggak ada lagi. Kalau- Kalau secara overall sih udah Iya. semua Liverpool. Itu gue udah suka banget Liverpool. Mana sampai gue main di PS aja pakai gituan. menghibur kan. Iya, karena dengan false menghibur. nine kan gue main gitu. Kecuali lu emang, ya kalau gue nonton Arsenal ya emang bangsat-bangsatnya gue tahu gitu ya kan, kayak yang kita nobar berapa tahun lalu tuh. Iya, Yang sama Chelsea. Itu final apa sih? Eropa. Final Eropa ya anjing. Itu Unai gua bayar. Emery itu, Lu Unai bayar- Emery. Iya, itu Nemery ya. Itu berarti Nemery. Emery itu bangsat emang kalah aja. Itu gue lagi puasa tuh, gue inget banget tuh anjing yang kita akhirnya iya. sahur di AW Iya, karena iya, di iya. Senayan. Waktu itu gue nobar di Senayan ya, gitu Bersenayan, ya, Dayan. iya. Karena nggak ada kantin di Senayan waktu itu, gue jadi itu gue bela-belain tuh nonton Final Arsenal. Tadi mau ke Citos, ternyata nggak ada ya di Citos. Dibantai. Chelsea. Belum kelar aja gue udah pulang. Udahan aja, udah bete. 4-2 anjing. Bangsat Hazard jago banget lagi Hazard Iya, ya. Hazard Itu orang gila. pada saat itu jago Pada saat banget. itu ya. Jago banget. Gila. Tapi seru sih, gue nonton di situ tuh netral tuh. Jadi lu menikmati tuh. Jadi ya? menikmati. Lah gue yang nonton itu kayak anjing. Gue menikmati aja, gue menikmati. Itu final seru banget, Seru itu. gol. Pesta gol, jual Gua beli seru, serangan. Iya, jual beli serangan seru banget menurut gue sih. Gak seru karena Arsenal kalah aja. Dan di situ juga ada fans Chelsea, ada fans Arsenal. iya. Jadi lucunya tuh di saat itu fans Chelsea ceng-cengin Arsenal yang di tengah tuh, yang di Iya, itu, iya. yang di dalam rumah kacanya itu, wow, seru gitu. Seru. Tapi ya balik lagi nggak ada ribut-ribut. Iya, nggak ada ribut-ribut, ya udahlah. Iya, kita berbeda tapi seru aja. Kalah menang kan biasa, Iya. walaupun kesel lah, tapi ya nggak akan sampai represif gitu ya kan. Bunuh-bunuhan Iya. kan enggak lah. Ada tuh yang Nggak ada, Udahlah. Udah. Oke, jadi segitu dulu Kutu Pasar kali ini. Kita bakal sambung ke episode selanjutnya. Gua Boti dan Nando, gue cabut dulu. Bye-bye. Nanti ada lagi episode Gue selanjutnya. lagi mau pakai jaket dulu. 6 Milner down. Haaland! Away from Dalot. Martinelli scores! Oh, Rashford! Really good save. Salah.